Pernah nggak sih Anda penasaran, apa ya yang sebenarnya orang rasakan di balik senyumnya? Atau mungkin wajah datarnya gitu? Mungkin ingat acara TV Lie to Me. Nah, hari ini kita bakal coba gali lebih dalam soal dunia emosi manusia yang seru ini. Khususnya, ya soal ekspresi yang katanya universal, sama kilatan perasaan super singkat. Apa tuh namanya? Ekspresi mikro. Kita bakal bedah nih intisari dari materi yang udah kita kumpulin, banyak dari Paul Ekman dan riset-riset terkait. Tujuannya, ya biar kita ngerti lah apa itu emosi, gimana munculnya di wajah kita, terutama yang cuma sekilas itu, dan kenapa sih ini penting buat komunikasi dan kesadaran diri kita. Siap ya? Yuk kita mulai aja pembahasannya. Siap. Oke, jadi pertama-tama nih soal emosi. Emosi itu lebih dari sekedar perasaan aja loh. Bayangin aja kayak sistem respons cepat di tubuh kita yang udah berevolusi gitu. Jadi campuran biologi, psikologi, sosial, gunanya ya buat bantu kita hadapi situasi penting, cepet gitu reaksinya. Jadi misalnya ada kejadian nih, nah otak kita langsung otomatis nilai ini penting nggak ya? Dicocokin sama database emosi kita sebelumnya. Kalau cocok, klik, langsung muncul respons emosionalnya. Detak jantung berubah, pikiran tertentu muncul, kita ngerasain sesuatu, dan ya seringnya kelihatan di muka kita. Wah, menarik tuh. Konsep sistem respons cepat. Jadi ini kayak bawaan lahir gitu ya. Terus soal ekspresi tadi. Ekman kan nemuin ada 7 emosi dasar yang ekspresinya katanya universal. Bisa diulang lagi nggak apa aja tuh? Dan seberapa kuat sih klaim universal ini? Beneran semua orang sama gitu? Iya, betul. Ada dasar biologisnya yang kuat. 7 itu, marah, jijik, takut, seneng, atau kenikmatan ya. Terus sedih, kaget, sama satu lagi yang agak unik, contempt. Atau rasa, menghina, meremehkan gitu. Universal itu artinya ya pada dasarnya orang di seluruh dunia dari budaya beda-beda, bahkan yang katakanlah terisolasi, itu nunjukin dan ngenalin ekspresi ini mirip-mirip. Bahkan ada riset ke atlet tunanetra sejak lahir, ekspresi spontan mereka pas menang atau kalah, ya sama aja kayak atlet yang bisa lihat. Soal contempt memang ada sedikit perdebatan sih dibanding yang lain, tapi ya tetap masuk temuan Ekman sebagai salah satu yang dikenali lintas budaya. Cuma mungkin ekspresinya lebih halus ya. Oke. Jadi dasar biologisnya kuat ya. Nah, kalau gitu, apa hubungannya sama ekspresi mikro yang sering banget disebut-sebut itu? Itu juga universal atau gimana? Nah, ini dia bintangnya. Ekspresi mikro ini ekspresi wajah asli kita yang munculnya cepet banget, kurang dari setengah detik, kadang cuma 125 detik. Terus biasanya langsung ditutupin sama ekspresi lain. Kenapa muncul? Ya itu tadi, kayak bocoran emosi asli pas kita lagi berusaha nyembunyiinnya. Ada konflik gitu loh antara apa yang kita rasain sama apa yang mau kita tunjukin ke orang lain. Contoh paling terkenal dari Ekman itu kasus pasien depresi, namanya Mary. Dia bilang, oh saya baik-baik aja, sambil senyum. Tapi pas videonya diperlambat, kelihatan banget ada kilatan sedih yang dalam sesaat sebelum dia senyum. Nah ini yang sering disebut masked expressions. Emosi asli ditutupi senyum palsu. Wah, 125 detik. Cepet banget ya itu. Susah dong liatnya. Oke. Ini konsepnya menarik banget sih. Tapi balik lagi ke pendengar kita nih. Kenapa ini penting buat kita pahami di kehidupan sehari-hari? Maksudnya, apa untungnya sih bisa nangkep bocoran perasaan sekilas ini? Gede banget manfaatnya. Pertama, ini bisa banget ningkatin kualitas komunikasi dan hubungan Anda. Jelas ya, kalau Anda lebih peka baca perasaan orang lain, bahkan yang tersembunyi, Anda bisa responsnya lebih pas, lebih empatik. Kedua, ini penting buat kesadaran diri. Mengenali pemicu emosi Anda sendiri, terus mungkin nyadar kilatan ekspresi mikro Anda sendiri juga. Itu langkah awal banget buat bisa ngelola emosi lebih baik. Jadi nggak cuma soal deteksi orang lain aja. Oh iya benar juga ya. Jadi bukan cuma buat jadi detektif ala Lie to Me gitu ya. Tapi lebih ke alat buat empati sama ya kenal diri sendiri lebih baik. Jadi ingat kutipan Ekman yang ada sebutin tadi. Kalau emosi itu inti hidup kita. Bukan cuma ya kayak usus buntu gitu. Tepat sekali. Tapi penting juga nih buat realistis. Ini bukan ilmu baca pikiran yang sempurna ya. Jauh dari itu. Ada perdebatan juga soal seberapa besar sih peran biologi versus budaya. Kenyataannya ya dua-duanya saling ngaruh. Budaya itu ngaruh banget ke aturan tampilan kapan, di mana, ke siapa kita boleh nunjukin emosi tertentu. Beda-beda kan tiap budaya.
Terus ada juga teori penilaian atau appraisal theory yang bilang kita tuh nggak cuma stimulus respons, kita terus-menerus nilai situasi dan respons kita sendiri. Jadi konteks itu penting banget. Jangan sampai kita kena Othello error. Othello error. Apa tuh? Padahal bisa aja dia takut karena dituduh, bukan karena bohong. Nah, ekspresi mikro itu cuma nunjukin ada emosi yang disembunyikan, tapi nggak ngasih tahu kenapa emosi itu ada. Atau apakah itu pasti karena bohong. Jadi mesti hati-hati banget interpretasinya. Oke. Jadi kuncinya keseimbangan ya. Paham dasar universalnya, tapi tetap ingat peran budaya, konteks, dan jangan buru-buru nyimpulin. Sip. Jadi kita udah coba gali nih dasar-dasar emosi, ekspresi universal, sama kilatan ekspresi mikro dari sumber-sumber yang ada. Intinya sih, wajah kita tuh bisa jadi jendela ke perasaan tersembunyi ya, walau cuma sekilas. Dan ngerti ini bisa jadi alat yang berguna banget. Betul. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungan sendiri. Selama ini kan kita fokusnya mungkin gimana cara ngenalin ekspresi mikro di orang lain. Gimana kalau sekarang Anda coba mulai secara sadar memperhatikan kilatan-kilatan reaksi mikro pada diri Anda sendiri. Perasaan sepersekian detik yang muncul sebelum Anda sempat ngatur atau mikir. Kira-kira nih kesadaran baru ini bisa ngubah cara Anda berinteraksi atau ngambil keputusan sehari-hari nggak ya? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin.